Menjadi niat kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa manfaat di dalam perjuangan kita. Selanjutnya, melalui kesempatan ini saya ingin kembali mempertegas bahwa pemuda adalah modal masa depan daerah ini. Karena selalu saya berpikir bagaimana pemuda ini bisa mendapat ruang untuk bisa mengaktualisasi dirinya, bukan hanya untuk kepentingan pemudanya sendiri, tapi termasuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Karena kalau pemuda diam, tentu kita tidak berharap apa-apa dari pemuda itu sendiri. Padahal yang dianggap bisa merubah peradaban ke depan adalah pemuda. Kalau seperti usia saya selalu mengatakan kalau dari aspek usia, saya akui juga mungkin saya tidak layak untuk maju. Kenapa? Usia saya sudah 65 tahun, tetapi saya terdorong dan terpanggil oleh pemuda yang ada pada saat itu. Jadi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada saya, insya Allah akan bisa disempurnakan dan diberi banyak motivasi oleh para pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menyatakan pada kesempatan hari ini, ketika saya melihat semangat dari pemuda dari ujung utara sampai selatan, bukan hanya cerita bahwa betul-betul hadir di hadapan kita, lengkap dan utuh. Setiap kecamatan, mungkin juga nantinya setiap desa, karena harapan saya ini, KNP ini tidak hanya lahir untuk mendukung sebuah perjuangan politik. Betul. Ini harus ada sampai kapanpun untuk membawa Kabupaten Pasangkayu lebih maju dan lebih sejahtera ke depan. Amin. Oleh karena itu, semangat anak-anakku sekalian yang saya lihat ini, kalau istilah orang semangat 45, betul-betul semangat 45. Kenapa saya harus katakan seperti itu? Karena Ananda semua tahu, kalau Ananda mau bergerak nanti ditunjang dengan seluruh fasilitas biaya dan lain-lain sebagainya, saya yakin apa yang kita laksanakan hari ini tidak akan bisa kita lakukan, karena kita sangat minim segala sesuatu. Tapi karena semangat 45 ini, apapun bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, tentunya melalui rapat koordinasi dan TOP ini, kita sangat berharap apa yang menjadi semangat, modal semangat yang kita miliki, tentunya semangat itu tidak akan kita belanja begitu saja tanpa ada arahan-arahan bagaimana kita bisa bekerja secara sistematis nanti di lapangan. Banyak hal yang harus menjadi perhatian kita, karena namanya ini adalah sebuah gerakan politik. Siapa yang bisa melakukan siasat lebih ini, yang mungkin itu yang bisa memenangkan. Berharap semua kita ini berusaha untuk mencari apa yang menjadi kelemahan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang, ya, saya tidak mengatakan sangat memaksakan, tapi sedianya kita melakukan politik yang saya selalu katakan politik santun. Kita harus saling menghargai. Kalau ada seseorang atau si A, kita tahu bahwa dia memilih salah satu di antara tiga, jangan digarap lagi, biarkanlah dia berkembang sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Karena kalau orang sudah menyatakan sikap baru kita garap lagi,
Sama saja makanan di dalam mulut kita dikorek orang, bagaimana kita bisa muntahkan makanan itu? Dan bagi saya kalau dalam agama mungkin itu sudah tidak halal, kira-kira tidak saling menghargai, itu yang saya katakan ya. Saya selalu mengatakan bahwa pilkada ini kita harus jadikan sebuah momen fastabiqul khairat. Tidak ada lawan dalam pilkada itu, yang ada adalah teman berpikir. Mari kita meletakkan niat kita dengan baik, tapi jangan saling mencederai. Saya biasa katakan Anda, politik ini sama dengan penjual ikan. Kalau kita penjual ikan yang profesional, yang kita teriakkan di jalan, beli ikan baru, tapi jangan menyebut, jangan beli ikan Asia karena sudah busuk, itu tidak boleh. Jadi jual apa yang kamu miliki, jangan cuma membusukkan jualannya orang, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu melalui kesempatan ini banyak hal-hal ke depan, ini kan masih ada 2 bulanan. Bagaimana ya, kita berharap penyelenggara itu betul-betul adil dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka.